Nah, nggak usah berlama-lama lagi. Di sini perkenalkan saya Anthony yang akan menemani para Bread People, para penonton yang berada dimanapun dan sedang ngapain aja ya selama kurang lebih 1 jam ke depan, kira-kira sampai jam 11 nanti. Tentunya jangan kemana-mana dulu karena di sini kita akan membawakan salah satu topik yang sangat menarik yang mungkin para Bread People sudah lihat di Instagram kita, yaitu adalah Millionaire Entrepreneur at 25. Artinya sebetulnya bagaimana seorang entrepreneur di usia 25 tahun bisa sukses yang konon katanya tanpa modal. Nah, di sini Anthony tidak berusaha ngecap. Nanti kita langsung saja tanyakan kepada narasumbernya, di mana seorang anak muda 25 tahun ini memilih untuk membangun bisnis impiannya, yaitu di bisnis properti. Dan di usia yang masih tergolong belia telah mewujudkan impian-impian dari para banyak milenial di luar sana. Seperti contoh, memiliki bisnis properti, kemudian memiliki aset properti sendiri, yaitu berupa apartemen. Kemudian dapat mendapatkan tiket gratis jalan-jalan ke luar negeri, yaitu ke Netherlands atau ke Eropa. Kemudian dapat mengembangkan tim atau memiliki tim yang katanya sudah hampir 10 orang jumlahnya. Yang juga konon sebelum acara ini saya sempat ngobrol dengannya, katanya akan ada tim-tim dari luar pulau. Luar biasa kan? Nggak kenal, nggak tahu, tapi bisa tertarik join di bagian dari timnya. Dan juga yang paling mengejutkan di sini adalah dapat membeli mobilnya sendiri, serta yang paling wow adalah di masa pandemi ini malah berhasil mencetak prestasi-prestasi yang luar biasa, yaitu mencetak gross commission lebih dari 900 juta. Katanya kalau nggak salah dengar sih hampir 950 juta. Mungkin bagi para penonton yang nggak tahu apa itu gross commission, adalah komisi kotor yang didapatkan oleh seorang narasumber kita ini hampir 950 juta sepanjang tahun 2020 ini. Yang katanya karena ada pandemi bisnis itu susah, banyak usaha-usaha yang turun, tapi dia malah naik daun. Nah, nggak usah di nanti-nanti lagi, langsung aja kita sambut. Sudah ada di sebelah saya Mr. Ryan Primantoro. Oke. Halo semua, pagi. Halo Ryan. Waduh, ini kelihatannya yang seharusnya tegang itu bukan saya. Ya bukan dianya, tapi malah saya yang tegang karena saya berhadapan dengan seorang anak muda yang sangat-sangat sukses gitu ya. Oke, kita langsung aja, nggak usah berlama-lama. Kita mau bertanya pada anak muda 25 tahun ini. Sebetulnya Ryan ini waktu join di properti gitu ya, itu di usia berapa Ryan? Aku join di properti itu tahun 2017 pertengahan. 2017 pertengahan. Jadi aku keluar dari universitas langsung waktu itu join. 2017 awal. Oke. Jadi sekitar umur sekarang aku 25. Berarti sekitar 22. Ya, 22 berarti. 22. Oke. 22 itu kalau seingat saya itu berarti kan barusan lulus kuliah. Barusan lulus kuliah kan? Mungkin sekitar setengah tahun. Nah, kalau boleh tahu jurusan apa waktu kuliah Ryan? Jadi singkat cerita dulu aku di Ubaya, Universitas Surabaya. Di Universitas Surabaya Fakultas Teknik ya. Jadi kebetulan aku anak teknik. Teknik apa itu? Anak teknik kimia. Teknik kimia. Chemical engineer. Jadi aku istilahnya TA-nya itu kayak bikin pabrik ya, proses. Jadi proses dari kayak raw material ke consumer good kayak gitu. Jadi berkaitan dengan proses waktu kuliah. Jadi Bread People yang bagi para yang menonton semua juga ya, ternyata Ryan ini adalah memiliki background teknik kimia. Iya. Yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan properti. Iya, yang nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi kalau teknik kimia itu bayangan kita itu kan mungkin bikin bom gitu mungkin ya. Memang kebetulan pada saat tugas akhir sih, kebetulan tugas akhirnya tentang bikin bahan baku bom sih. Iya. Jadi untuk teman-teman tahu heksamin ya. Heksamin itu nama senyawanya iya. Bahan dasar pembuatan bom ya. Wow. Untuk Ryan ini memilih jalan yang benar ya Bapak Ibu ya. Karena kalau jalannya nggak benar dia udah jadi teroris karena dia bikin bom di mana-mana. Oke. Tadi kan singkat cerita lulus kuliah, kemudian sekitar sekian bulan itu kan memutuskan untuk join di dunia properti. Nah kalau boleh tahu sebelum di dunia properti, jadi setelah lulus pas itu Ryan ngapain? Apakah menjadi seorang pengangguran mungkin yang rata-rata mungkin kebanyakan sekarang kan istirahat dulu jalan-jalan dulu benar ya kan banyak teman-teman sekarang gitu kan ya. Nah apa yang Ryan lakukan? Jadi singkat cerita dulu
setelah saya kuliah lulusnya puji Tuhan 3,5 tahun. Oke, Dari cepet ya. 3,5 tahun dari Ubaya. Oke. Setelah itu waktu itu sempat join Brighton sih. Oke. Waktu itu sempat join Brighton, tapi sambil apply di perusahaan. Karena aku mau kerja yang sesuai bidangku kuliah kan. Jadi kayak Ya. aku nggak mau kayak wasted kayak gitu. Oke. Jadi setengah tahun aku apply di salah satu perusahaan swasta. Oke. Dan puji Tuhan keterima, tapi kerjanya juga yang sesuai bidang. Jadi waktu itu aku menjabat sebagai supervisor quality control. Supervisor quality control di sebuah perusahaan swasta itu tadi. Di industri apa itu kalau boleh tahu saya? Consumer good ya. Jadi kayak sabun dia bergerak, makanan juga bergerak juga. Oke. Bidang itu. Jadi dari karyawan swasta. Iya. Terus? Jadi waktu itu sempat di karyawan swasta itu, tapi nggak bertahan lama. Jadi cuman kayak 6 bulan sih waktu itu kerja. 6 bulan aja. 6 bulan aja. Ya. Kalau boleh tahu kenapa? Jadi gini, kalau singkat cerita, aku orangnya kan suka ngomong ya, suka ketemu orang. Oke. Dan keluarga juga latar belakang itu dari marketing. Oke. Jadi kebetulan mama papaku semuanya marketing, ketemu orang. Nah, terus singkat cerita 6 bulan aku kerja di perusahaan swasta itu kayak ketemunya sama benda mati. Jadi aku kayak ngurusin ngecek ini apakah diterima oleh masyarakat. Oke. Kayak gitu. Oke, Terus oke. habis itu kayak ngurusin ya quality controlnya dari perusahaan itu lah. Yes, yes. Kayak gitu. Udah aku ngerasa kayak jenuh ya. Oke. Jenuh. Oke. Jadi aku decide untuk pindah divisi. Jadi aku belum memutuskan untuk keluar dari perusahaan Oke. itu. Aku memutuskan pengajuan untuk pindah divisi ke divisi marketing. Oke. Divisi marketing yang ketemu orang, yaitu menjelaskan produk kayak gitu. Tapi sayangnya di perusahaan swasta itu nggak boleh. Oke. Jadi perusahaan itu kayak menetapkan efisien dan efektivitas. Jadi Jadi mungkin waktu itu nggak butuh marketing. mungkin dan juga kalau semisal aku kuliahnya teknik kimia, Oke. jadi untuk masuk di perusahaan itu ya aku harus yang sesuai bidang. Jadi kalau teknik kimia QC, kalau Oke. kamu nggak mau QC nggak bisa. Kalau mau kuliah lagi gitu ya. Iya, jadi jurusan lain kayak gitu. Oke. Jadi kalau marketing ya aku nggak tahu, mungkin ya kuliahnya yang sesuai sesuai bidangnya. Yes, yes, yes. Kalau mau di marketing. Jadi itu menjadi kendala Ryan waktu itu. Memang, ternyata untuk bekerja sesuai dengan passion sudah tergantung dengan kotak-kotak bidang kuliah. Gitu Betul ya. ya. Gitu ya. Jadi pengajuan waktu itu di marketing atau di purchasing pun Ya. juga ditolak, nggak bisa. Jadi kalau aku memang teknik kimia, aku harus benar-benar di QC, di production, Oke, 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 oke. di production. Terus kalau boleh tahu nih Ryan, kalau boleh tahu ya, kalau nggak boleh nggak usah dijawab. Kalau boleh tahu, dulu waktu menjadi karyawan di perusahaan swasta tersebut per bulan itu kamu ngantongin berapa sih Ryan sebetulnya? Dulu itu seingatku ya, Ya, ya. zaman-zaman UMR itu masih sekitar 3,8. Mungkin suaranya bisa agak. Iya. Supaya Pipa bisa Mungkin mendengarkan. UMR sekitar segitu ya seingatku. Tapi aku itu dapat take home pay itu kurang lebih sekitar 4 sampai 4,5 mungkin. 4 sampai 4 4 sampai 4,5. Tapi ya masih ada dipotong pajak dan sebagainya. Oke, oke. Kayak BPJS apa dan sebagainya. Tapi yang diterima bersih 4 antara 4 sampai 4 setengah. Ya antara 4 sampai 4,5. Oke, oke. Tapi sebetulnya Ryan kalau boleh cerita kepada para penonton dan tipe yang ada di sini gitu ya. Sebetulnya kan orang waktu lulus kuliah itu kan rata-rata saya ngomong mayoritas ya, dari bawah saya nggak ngomong semuanya. Rata-rata itu kan punya impian, setelah lulus kuliah aku pengen kerja di perusahaan besar. Kemudian saya pengen bisa dibilang itu meniti karir, kan ya. Terus kemudian bisa mendapatkan gaji yang tetap dan mendapatkan hidup yang nyaman. Tapi sebetulnya alur cerita seperti ini pernah nggak sih kebayang sama Ryan? Atau dari awal masuk itu sebetulnya memang ya cuma untuk cari pengalaman lah. Sebetulnya dulu nggak ada bayangan sih untuk kerja di sini. Jadi singkat cerita ya, dulu sebelum join di Brighton memang ada Ko Alex itu kayak pimpinan cabang yang sekarang itu kayak temenku, aku kan kebetulan olahraga basket. Yes. Jadi aku diajak sama Ko Alex dan aku join di Brighton kebetulan. Oke, oke. Nah terus untuk mendalami dunia bisnis properti awalnya nggak pede, soalnya kan juga nggak ada gaji yang tetap Tetap, ya di takut sini. ya. Di sini kan kita kan berdasarkan keberhasilan penjualan, closing,
Terus akhirnya kita dapat komisi. Awalnya juga agak ragu sih, cuman ya aku memberanikan diriku untuk mengambil risk itu karena aku di sini melihat yang satu yang pasti kan nggak ada gaji tetap. Kita menentukan penghasilan kita sendiri dari pola kerja kita. Nah, dan yang satu bisa tak lihat dulu waktu itu kan aku keluar dari perusahaan itu kan aku dihadapkan dua pilihan. Jadi kebetulan waktu itu pilihannya antara insurance, orang tua kebetulan di insurance, atau di properti. Nah, jadi antara dua itu. Aku waktu itu sempat pikir sih, kalau insurance memang ya juga unlimited, nggak ada gaji yang tetap juga, sama-sama agent lah ya. Sama-sama agent. Nah, itu milih antara dua, insurance atau properti. Nah, kebetulan waktu itu aku sempat mikir enak di properti kayaknya. Karena waktu itu aku dijelaskan kita jualan properti itu barang yang real, barang yang nyata, berwujud lah ya. Dan konon katanya properti itu bisa ngomong, Bang. Ini menarik. Coba diceritakan. Properti ngomong itu dalam artian seperti apa? Properti itu bisa ngomong. Jadi ketika kita dulu aku sempat dijelasin sih. Jadi kayak kalau semisal kita antar pembeli, kita antar pembeli ke suatu lokasi, properti itu bisa ngomong. Pembeli pada saat masuk properti dia bisa ngerasain, oh barang ini bagus, seret atau enggak? Lokasinya bagus. Dimensinya bagus. Jadi untuk yang masih baru, untuk di agent penjual properti itu bisa sangat helpful. Jadi properti itu bisa ngomong, mereka bisa nilai sendiri, pembeli itu bisa nilai. Pembeli itu kan biasanya keliling kan? Membandingkan. Jadi kalau misalnya waktu itu masih baru, masih nggak ngerti, itu tuh kadang-kadang kayak properti bisa bantu kita untuk meraih closing. Jadi aku mikirnya di situ, aku jual barang yang berwujud, istilahnya seperti itu. Jadi aku menangkap lebih mudah. Ini satu penjelasan yang cukup menarik ya, People ya. Jadi memang salah satu kelebihan properti itu adalah kita berjualan sesuatu yang produknya sekalipun itu bisa ngomong. Belum lagi kalau misalnya bersama brand dan produknya ngomong, brandnya ngomong. Kalau orangnya jago, orangnya juga ngomong. Itu kan semakin ibarat senjata tuh kita punya 3 senjata. Nah tadi kalau kita ngomong berwujud itu kan sesuatu yang logis. Belum lagi ternyata rata-rata banyak orang-orang tuh kalau mau beli properti itu pakai perasaan. Jadi kalau mau masuk tuh tiba-tiba adem ya hawanya. Mungkin agennya pun bingung di mana ademnya gitu ya. Tapi ternyata itu yang dibilang dengan the product says gitu kan ya. Nah mungkin sekarang dari banyak people itu kan ceritanya Ryan gitu ya. Mungkin sekarang yang nonton banyak juga yang bekerjanya sebagai karyawan juga mungkin. Bermimpi-mimpi pengen keluar dari perusahaan tapi rasanya tuh takut gitu ya. Maksudnya kan saya juga pernah, terus terang saya juga pernah bekerja di satu perusahaan swasta. Waktu mau keluar tuh rasanya tuh kayak takut gitu ya, ada worry lah ya. Nah mungkin Ryan bisa diceritain nggak sih, punya nggak Ryan ini emergency fund atau dana cadangan yang membuat Ryan itu merasa aman ketika keluar, atau ada deadline tertentu nggak sih, sekian bulan itu harus closing, kalau nggak closing gua nggak makan nih. Nah mungkin bisa diceritain. Jadi pada saat keluar dari perusahaan swasta, kalau boleh jujur aku tuh ada dana tabungan lah istilahnya ya. Dana tabungannya itu kurang lebih sekitar 20 juta. 20 juta itu aku ya kan ada kayak dapat bonus dari sebelumnya. Dulu aku punya target kan, memang kan jadi kan efektifnya per Januari 2018 itu aku efektif kerja bener-bener fokus di Brighton. Itu aku ngantongin duit sekitar segitu. Nah aku punya targetku yang paling awal 3 bulan aku harus closing minimal 1 case apapun ya, mau sewa nominal berapapun aku harus closing 3 bulan pertama itu aku harus closing. Nah untuk tahunanku aku punya target, jadi kan memang tidak ada gaji yang tetap kalau kerja seperti ini. Cuman aku punya target minimal penghasilanku 1 tahun itu harus sama dengan aku ikut di perusahaan. Itu tujuanku pertama ikut Brighton. That simple ya sebetulnya. Iya simple ya. Aku cuma membandingkan ketika aku bekerja di perusahaan swasta aku dapat berapa. Ketika aku kerja seperti ini kan tidak ada gaji yang pasti, tidak ada take home pay yang pasti kan. Aku harus bisa minimal sama seperti aku ikut orang.
Dengan begitu hasilku sama, aku sudah menang 1 poin. Karena di sini jam kerjanya benar-benar fleksibel. Iya. Nah, ngomong-ngomong fleksibel, nanti kita bahas karena menurut saya ada sesuatu yang menarik dari kata fleksibel gitu ya. Jadi memang seringkali kita ini membranding bahwa salah satu job desk-nya di Brighton Real Estate sebagai agent properti itu adalah memiliki waktu yang fleksibel. Tapi itu nanti aja lah, karena kita sedang membahas langkah-langkah Ryan untuk memberanikan diri keluar dari zona nyamannya. Nah, bayangan Ryan sebetulnya 20 juta waktu itu bayangan Ryan bisa untuk hidup berapa bulan sih sebetulnya untuk membackup hidupnya Ryan, bayangan Ryan? Mungkin sekitar 5-6 bulan. Setengah tahun. Setengah tahun ya, setengah tahun. Jadi setengah tahun dengan target dalam 3 bulan harus closing dalam bentuk apapun gitu ya. Dalam bentuk apapun. Oke. Dan Ryan ini ternyata sebetulnya punya goal yang sangat achievable. Saya bisa bilang achievable karena tidak menjadi satu impian yang muluk-muluk. Bisa dibilang ekspektasinya sebetulnya nggak terlalu yang wow. Karena memang salah satu tagline kita tuh kan bringing dreams beyond, gitu ya. Mimpi jadi nyata, mimpi tanpa batas. Jadi di tempat kita ini kita selalu, ayo mimpi kamu apa, mimpi kamu apa. Nah ternyata setelah saya riset pengamatan pribadi saya, ternyata banyak anak muda milenial itu yang punya mimpi, mohon maaf kata, terlalu jauh. Jadi terlalu tinggi. Sebetulnya apakah itu tidak menjadi masalah? It's okay sih. Memang kalau orang bilang bermimpilah setinggi langit, jatuh-jatuhnya masih di awan, katanya kan gitu ya. Tapi ternyata milenial itu punya penyakit. Penyakitnya itu apa? Ketika mimpinya itu terlalu jauh, dalam waktu singkat tidak tercapai, patah arang. Nangkep ya? Nah itu yang menjadi the main problemnya milenial. Jadi dia tuh mimpinya terlalu jauh karena sekian bulan tidak tercapai, kan milenial suka instan tuh. Ternyata nggak tercapai, patah arang. Nah ternyata si Ryan ini kebanyakan sih waktu saya interview dengan agent-agent yang mau join sama kita tuh milenial itu lucu. Kalau kamu kan pokoknya saya tadi kan dapat 4 juta, 4 juta setengah. Katakanlah misalnya join di Brighton tuh ya sebulan dapat 5 juta lah ya, atau setahun berarti komisinya 60 juta. Iya. Gitu ya, 60 juta. Nah kebanyakan kalau saya interview ekspektasi kamu, bayangan kamu pengen dapat uang berapa sih di Brighton? Sebulan pengen berapa? Ya 100 juta atau nih 100 juta. Buset 100 juta. Pertanyaan saya selanjutnya sederhana ya. Pertanyaan selanjutnya cuma gini. Kamu mau menyediakan waktu berapa jam untuk bekerja di bidang properti? Ya katanya kan fleksibel. Nah ini kita ada buku fleksibel. Katanya kan fleksibel Pak Antoni. Ya 4 jam lah, 4 jam Pak Antoni. Oh 4 jam. Saya cuma dalam hati gini. Ya kamu mungkin terlalu lama bermimpi sehingga hidup dalam dunia mimpi gitu ya. Nah, oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dalam perjalanan 3 bulan closing pertama targetnya, ternyata berapa bulan? Tadi kan target 3 bulan closing 1. Realitanya berapa bulan? Aku mau bahas yang sebelumnya dulu ya. Ya. Jadi kayak banyak orang yang bermimpi terlalu tinggi. Oke. Ada yang bilang mimpi itu jauh. Gimana caranya untuk mendapatkan? Ya. Kalau aku sih lebih ke arah kalau kamu berani bermimpi, kamu harus berani merubah mindset. Oke, menarik. Mindset setiap orang itu jangan negatif. Ya. Terus kalau kamu negatif, gimana caranya kamu untuk mencapai mimpi? Oke. Yang pertama kamu harus merubah mindset. Kalau Mindset apa itu? Aku misalnya berpikir, waduh susah, mimpinya terlalu jauh. Oke. Pertanyaanku satu, apakah kamu sudah percaya sama dirimu sendiri Untuk mencapai mimpimu? Okay. Iya. Kalau kita selalu doubting ourselves, kayak kita selalu meragukan diri kita, gimana cara kita bisa bermimpi? Oke. Iya. Singkat cerita, tak sambungin ke closinganku yang pertama. Oke. Closinganku yang pertama. Aku punya mimpi, aku punya tujuan. Oke. 1 tahun aku, ya ini misal contoh Amaril ya. Aku harus cover 1 gajiku di perusahaan. Okay. Misal anggap kata 60 juta, Yes. 1 bulan 5 juta. Oke. Aku berpikir gimana caranya aku mencapai itu dalam 1 tahun. Oke. Puji Tuhan, closingan pertamaku itu bulan kedua. Bulan kedua target 3 bulan. Ya. Bulan kedua udah closing. Bulan kedua udah closing. Oke. Closing apa itu dan berapa bulan? Waktu itu closingnya di Citraland, aku masih ingat. Oke. Di Citraland, bangunan setengah jadi. Oke. Bangunan rumah yang masih on progress. Jadi belum
Jadi belum kelihatan tampaknya. Jadi mungkin masih batu bata. Iya, masih bata memang, masih bata tapi sudah tutup plafon atas. Oke. Nah, Nominal berapa kalau boleh tahu? 4,25 M. 4,2. Nah ini loh, yang jadi unik, properti belum jadi, belum berwujud, belum didempul bagus gini, Iya. tapi sudah bisa laku. Oke. Sama freshman kayak aku, Orang orang baru, yang mungkin kalau ngomong masih terbata-bata. masih terbata-bata. Nah itu kenapa? Soalnya kebetulan pembeli saya itu lihat lokasinya, lokasinya cocok, dimensinya cocok, Oke. hadapnya cocok. Oke. Jadi ya sudah. Feng shui-nya cocok. Iya. Masuk gitu ya. Padahal kita kalau awam kita masih Nggak ngerti. feng shui. Mungkin Ryan waktu itu sekalipun itu kalau ditanyain sama kliennya masih keringetan mungkin betul ya. masih iya betul ya. masih nggak ngerti. Dulu tuh aku ingat pertama kali closing itu cuma ditanyain, ini pintu utamanya kupu taruh atau enggak? Waduh, nggak ngerti. Maksudnya kupu taruh. Apa? Nggak ngerti kupu taruh. Kupu taruh. Iya dong. Oke. Kupu taruh. Maksudnya gimana? Oke. Oh, pintunya double. Oh, pintu double. utama dong. Seperti ini kamu masih nggak tahu kamu mungkin kupu taruh. Kupu taruh kan kupu kan gini tapi Iya. gini dong. Ya pokoknya pintunya double. Ada Iya. kan rumah itu pintunya cuma satu pintu utama. Ya, benar. Nah itu bukan. Kalau kupu taruh biasanya kan Dua. kesannya itu lebih mewah. Ya lebih mewah. Oke. Terus ditanyain hadapnya mana? Waktu itu ya pakai kompas HP. Untung ya. Pakai kompas HP. Oh hadapnya selatan su aku bilang. Hadapnya selatan. Oke. Oh hadapnya selatan ya. Garasinya di sebelah mana? Waduh, oke. Garasinya di sebelah mana? Saya lihat garasinya di sebelah kiri. Loh, oh enggak. Maksudku kalau aku berdiri menghadap ke selatan, garasi rumahnya di sebelah mana? Oke, Gitu. oke. Oh kalau menghadap selatan ya ini su, berarti kan hadapnya ke sebelah kanan. Ya. Oh ya wes cocok. Harganya berapa langsung ditanya gitu. Oke. 4,5 su, nih bukanya. Ya. Sudah pernah ditawar berapa? Oke. Terus aku tanya waktu itu, oh belum pernah ditawar, bilang gitu. Polos banget ini ya. Ini aja yang polos sekali. Aku belum pernah ditawar. Nah, kalau sekarang ya Bang ya, Ya. kita ngomong belum pernah ditawar, orang-orang nawarnya ngawur dulu. Oke. 4,5, 3,5, iya kan? Kayak di pasar gitu ya. Kayak di pasar, Oke. kayak di pasar. Tapi puji Tuhan waktu itu pembelinya juga lumayan serius. Oke. Ditawarnya langsung 4 gimana? Oh deket lah ya. Langsung deket kan, Ya. selisih 500. Ya singkat cerita nego, deal, 425. puji Tuhan deal di tengah 425. Dan juga waktu itu puji Tuhan pembelinya KPR. Oh, Kalau jadi double commission ya. double commission, kalau mungkin teman-teman belum Iya. tahu ya. Jadi kalau semisal pembeli penjualan itu pembelinya juga melalui bank atau dia kredit kepemilikan rumah KPR, kita agent itu juga bisa dapat provisi. Ya. Jadi ini menariknya salah satunya berarti Bob, untuk menjadi agen properti itu sumber dananya nggak cuma satu ya. Nggak cuma satu. Jadi nggak cuma dari closingan pribadi, tapi ternyata bisa juga dari bank, ya, Bank. kemudian dari notaris, Komisi notaris, ya. dan juga kalau sudah seperti Ryan yang menjadi seorang leader punya tim, bisa mendapatkan cash flow dari timnya. Benar. Betul ya. Oke, kalau itu masalah tim nanti kita bicarakan. Waktu itu targetnya 60. Puji Tuhan dapat sekitar, kalau aku lupa ya, 35 sampai 40, 37-an. Hampir 40 juta. Iya, ya. istirahat. Hampir 40 juta itu udah nutup gaji mungkin hampir setahun. Hampir, iya, hampir setahun. Kan, karena 5 Makanya juta setahun 60. aku decide untuk, ayo tak bisnis ini bisnis yang menjanjikan. Oke, Iya menarik, kan? menarik, ya. Bisnis ini bisnis yang menjanjikan. Tapi waktu jadi karyawan itu pernah nggak sih ngalamin double job? Oh, Jadi, tidak. jadi sebelum keluar kan banyak orang yang mungkin people punya pengalaman kan takut kan mulai terus sementara saya dapat gaji sambil saya coba-coba jadi pernah double job. Enggak, basically enggak pernah sih. Nggak pernah ya? Soalnya aku punya target kayak, kalau misal aku punya target satu, like a dog with a bone. Jadi kayak Fokus. kayak anjing, ya fokus, bener-bener fokus. Anjing ambil tulang fokus, aku bener-bener fokus. Oke. Satu fokus sih, jadi aku nggak ada cabang. Tapi kan sebenarnya kalau dulu aku dihadapkan pilihan antara properti atau asuransi, Iya. sebenarnya kan bisa nyabang Bisa semua kan? dua-dua. Iya kan? Betul. Tapi aku pasti fokus di salah satunya. Jadi ketika aku punya target, wes aku pasti mikir aku harus bisa
Minimal aku harus capai mimpiku itu apa. Oke, jadi ini menarik ya, Bapak Ibu. Saya mungkin sedikit poles dengan sedikit cerita dari Napoleon Bonaparte. Jadi Napoleon Bonaparte itu punya satu kisah yang menurut saya sangat menarik. Kenapa? Dia punya satu kisah itu tentang strategi bakar kapal. Pernah dengar ya? Nggak pernah ya? Nah, bakar kapal itu artinya apa? Waktu dia perang mungkin menduduki satu pulau, ya, satu pulau, dia tuh kapalnya dibakar. Nah, pertanyaannya terus kalau mau pulang gimana gitu ya? Dia ngomong sama prajuritnya, kita cuma punya satu pilihan, menang atau mati. Nah kalau ya, menang atau mati, no way back home. Gak ada jalan kita mau pulang. Kamu mau hidup, mau punya tempat tinggal, ya menang di sini. Atau mati ya balik ke surga gitu ya. Jadi ini menarik. Mungkin Ryan, saya nggak peduli punya kapal untuk pulang menjadi karyawan, no. Dia langsung tak bakar kapal saya resign, dan cuma punya satu pilihan, sukses di properti atau mati mungkin. Iya. Oke. Soalnya sudah apa? Wis. Ya. Pilihanku bener-bener, aku mau di bisnis ini. Karena apa? Di bisnis ini ya Pak ya, aku menciptakan gajiku sendiri. Menciptakan gaji, ini menarik, coba diceritakan. Aku menciptakan gajiku sendiri. Jadi aku di bisnis ini, maaf ya, mungkin ada yang ikut di perusahaan ya, ini no offense. Yes. Jadi kalau di bisnis properti memang kita nggak ada take home pay yang pasti. Ya. Tapi di sini kita menciptakan gaji kita sendiri dari keringat kita, dari pola kerja. Oke. Mungkin itu yang disebut dengan entrepreneur. Entrepreneur ya. Yes. Betul. Jadi memang sedikit menceritakan mengenai entrepreneur gitu ya, kan seringkali orang entrepreneur. Orang tuh sekarang milenial, kalau kayak kita gini kalau ditanya, kamu mimpimu apa sih? Entrepreneur gitu kan. Mau usaha sendiri bro gitu ya. Tapi maunya tetap pasti. Itu sudah bertolak belakang. Iya. Entrepreneur tuh kita berbicara ketidakpastian. Ketidakpastian. Oke. Menarik. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin kan menjadi kebingungan buat para penonton gitu ya. Nah, itu kan Ryan gitu ya. Dia lulusan teknik kimia gitu kan. Mungkin ada yang lulusan di sini, ada yang lulusan teknik industri. Mungkin ada yang lulusan sastra. Mungkin ada yang berbagai jenis lulusan, saya yakin yang banyak nonton di sini. Nah, Ryan, waktu pertama kali closing, kira-kira bingung gak sih sama legalitasnya? Terus ditemenin nggak sama seniornya? Oh iya. Jadi kan dulu teknik kimia yang urusannya sama asam, pH, titrasi, proses, heat, kalor, nggak ngerti, pajak PPH, BPHTB, nggak ngerti, bener-bener nol. Sertifikat itu ada apa? Ya, bener-bener nol. Tapi puji Tuhan di Brighton ini, kalau aku boleh cerita sedikit, memang support sistemnya benar-benar bagus, Bang. Jadi aku benar-benar dari nol di properti. Jadi kayak benar-benar nggak ngerti legal, surat ijo, petok D, SHM, HGB, INB ya. Bayar di mana? Ya, benar-benar nggak ngerti. Tapi puji Tuhan kalau di Brighton kita nggak akan pernah lepas dari yang namanya coaching. Training. Jadi training dulu itu selalu ada training dari prinsipal. Kalau teman-teman nggak tahu kayak kepala cabang, kepala kantor. Jadi kebetulan kepala kantornya Ryan, si Ko Alex dan Ko Hoki. Nggak pernah lepas dari coaching ini dan selalu tanya. Dan aku selalu tanya. Jadi pada saat aku memutuskan untuk bekerja di Brighton, aku mendisiplinkan diriku. Aku kayak ikut kerja, ikut orang. Jadi aku kerjanya kayak seakan-akan ikut orang. Jadi di mana waktu yang fleksibel, aku tetap ngantor 8 to 5. Jadi aku tetap ngantor jam 8 sampai jam 5. Dengan begitu, coachingnya juga nggak akan pernah bisa lepas karena kepala cabangku ini ngantor setiap hari. Jadi aku basically setiap hari selalu tanya jawab dengan mereka. Iya, setiap ada case tanya. Setiap ada case, kok aku mesti ngapain? Aku nganggur. Aku mesti ngapain? Tapi loh sebetulnya kalau kita ikut di perusahaan ya, kamu kerja jam 8 sampai jam 5. Aku yakin 100% kamu nggak akan kerja terus kok. Pasti ada ngangurnya. Pasti ada kan? Yes, betul. Begitu juga aku di Brighton. Kenapa kok aku nggak mau kerja itu 5 juga di Brighton? Oke. Nah, setelah itu kalau di Brighton itu ada dulu pas waktu zamanku ya, mungkin sekarang sudah dipertajam. Dulu itu ada namanya kelas itu Brighton Empowerment System. Best. Sekarang jadi kalau Star ya. Ya,
kalau mungkin teman-teman Brighton yang lama Ya. kan mungkin Best. masih ingat Best dengan Bapak Iwan. Oke. Salah satu coach Brighton yang top banget. Itu yang salah satu yang membuat si Ryan ini Iya. menjadi sukses. Bisa berdiri sampai sekarang ya. Kebetulan coaching itu karena 3 orang ini, Ko Alex, Ko Hoki, dan Ko Iwan. Jadi itu benar-benar kita nggak lepas di Brighton. Jadi kalau di Brighton itu memang ada kelas Ya. setiap bulan pasti ada. Kok setiap bulan, setiap minggu tuh Iya, kita kelas. setiap minggu pasti ada. Salah satu saya biasanya nge-host sampai doer gitu. Setiap minggu pasti ada. Jadi teman-teman kalau yang benar-benar mau memulai bisnis ini dari nol, jangan khawatir. Ya. Jangan khawatir karena Brighton nggak akan membiarkan teman-teman itu Berjalan sendiri. sendiri. Yes. Jadi waktu itu Best itu every Monday, Senin biasanya. Setiap Senin. Di coaching 2 jam, 3 jam. Itu otodidak benar-benar. Otodidak benar-benar itu ya apa? Kamu mau ngelakuin apa minggu ini? Apa targetmu minggu ini? Agendamu gimana minggu ini? Ya. Sudah punya barang berapa? Nah itu selalu kayak ada target-target yang dipatok. Jadi kebetulan aku orangnya juga ada target. Jadi wis cocok banget sih sama kelasnya. Jadi memang salah satu kelebihannya Brighton di sini, Anthony tidak menjadi seorang yang biasa ngecap. Kalau saya ngecap tuh, wah kita number one, no. Malah saya biasanya menantang. Ayo kita coba dulu, coba cocok ke omongan saya. Biasanya saya seperti itu. Nah, dan di Brighton itu memang kita salah satu poin tonggak pilarnya Brighton itu adalah training dan coaching. Jadi kita tidak pernah membiarkan agent-agent baru kita ini berjalan sendirian. Iya, berjalan sendirian. Jadi mungkin Ryan waktu masih baru malah mungkin diabsenin. Oh iya. Pernah nggak merasa diabsen? Lalu Ryan lagi di mana? Pernah nggak? Oh iya. Pernah iya, ya, iya. pasti pernah ya. Apalagi kalau sama Pak Iwan mentornya, nggak mungkin lepas dari telepon. Iya, gimana? Keliling kah hari ini? Nah, betul. Sudah sampai mana targetnya? Ya, gitu. Jadi kayak Yes. ya di-push juga. Jadi aku juga nge-push diriku dan aku juga di-push orang lain. Mungkin ya itu bagusnya. Oke. Ini menarik gitu ya. Nah, kita sedikit flashback lagi karena kita kan sudah bertanya mungkin kenapa Ryan bisa sukses. Nanti Anthony bisa sedikit poles lagi dengan beberapa hal-hal yang cukup menarik gitu ya. Mungkin bisa diceritakan nggak Ryan untuk mengajak para teman-teman yang sedang nonton ini, kenapa sih kok bisnis properti itu bisa Ryan anggap unggul dibandingkan dengan bisnis-bisnis lain? Sekarang kalau menjadi pikiranku ya Pak. Ya. Properti ini merupakan sebuah kebutuhan pokok. Jadi nggak ada manusia yang nggak butuh properti. Wis paling gampang gitu kan. Yes. Semua butuh properti. Entah itu status sosial apapun, perlu properti. Menengah bawah, menengah atas. Iya, itu semua butuh tempat tinggal. Dan juga di properti ini, yang pertama aset termahal yang bisa aku jual. Properti. Menurutku ya. Yes. Tidak ada aset yang lebih mahal dari properti yang bisa tak jual. Satu rumah bisa 10, 20 M, 30 M. Yes. Ada. Mungkin sampai 60, 70 M. Bahkan salah satu timnya Brighton sedikit testimonial ya. Ada yang 100 M. Ada Iya. yang 100 miliar. Bayangkan berarti Pak. Closing 100 miliar. Saya pun juga kepengen rasanya closing 100 miliar. Iya, ada. Jadi memang dan juga kembali lagi ujung-ujungnya semua kerjaan itu marketing. Menjual. Kenapa kok nggak mau memilih menjual aset termahal? Setuju. Dan aset itu bisa ngomong lagi ya. Aset itu bisa ngomong lagi. 100 miliar betul. Yes. Mungkin ada alasan lainnya why kita harus mungkin ada bisnis franchise, ada bisnis makanan, bisnis restoran, bisnis hotel. Mungkin ada alasan lain nggak sih properti itu dari Ryan yang membuat Ryan itu punya keyakinan gitu loh bahwa di properti itu bisa sukses. Aku yakin sih dengan diriku sendiri kalau aku bakal bisa menjual aset termahal. Basically dari diriku aja itu. Yakin, jadi kayak memang ya aku yakin kalau ya ini merupakan sebuah kebutuhan pokok dan aset termahal yang bisa dijual oleh manusia. Mungkin kalau Anthony bisa sedikit menambahkan ya Brad People ya. Memang ini menjadi kebutuhan pokok. Namun Brad People di sini bisa mungkin pernah belajar PPKN. Kalau zaman kita dulu PPKN ya. Kalau sekarang saya nggak tahu karena saya nggak sekolah lagi gitu ya. Itu ada 3 dasar kebutuhan manusia.
kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, betul ya? Primer, sekunder, tersier. Nah, uniknya properti ini banyak orang ngomong itu adalah kebutuhan primer. Kayak tadi Ren ngomong kebutuhan pokok. Tapi ternyata properti itu bisa menjadi kebutuhan primer, bisa jadi sekunder, bisa jadi tersier. Kalau kita ngomong primer sebetulnya kan kita cuma perlu apa sih? Makan, tidur, mandi. Sudah ya, paling kan cuma itu kan. Tapi ternyata bisa naik lagi menjadi tersier, bisa lagi menjadi sekunder. Kenapa? Kita contoh beli rumah golf view. Itu kan kebutuhan yang nggak primer sama sekali. Kita nggak butuh nonton lapangan golf, bener nggak? Iya. Kita nggak butuh punya kolam renang. Kita nggak butuh punya rumah 1000 meter, 2000 meter, nggak perlu. Nah itu yang saya Antoni mungkin bisa jelaskan adalah ini menjadi salah satu yang kita sebut dengan lifestyle. Nah itu keren. Jadi dan data menyebutkan ya Ren, ini sedikit saya tambahkan. Ternyata properti itu setiap pengusaha apapun ujung-ujungnya kalau sudah sukses larinya properti, Invest properti. bukan developer, betul ya? Iya, betul. Ini memang wow sih menurut saya. Jadi ini menurut kita menjadi sangat menjanjikan. Nah, yaitu menjadi apa ya, bisa dibilang itu gaya hidup, karena setiap peningkatan penghasilan pasti pengen mengupgrade rumahnya dulu. Iya. Belum lagi karena pandemi ini orang mulai sadar bahwa rumah yang nyaman itu penting kan gitu ya. Jadi kayak kalau aku boleh cerita sedikit, aku punya klien. Dia itu punya rumah, bangun sendiri Bang. Oke. Bangun sendiri itu bangunnya kurang lebih hampir, kalau aku nggak salah ingat ya, luas 450. Iya, 450. Bangunnya itu mungkin sekitar 6 M. Bangun rumah, fondasi, struktur, dan sebagainya. Tapi interiornya sampai 20 M lebih. 20. Rumahnya 6 M bangunnya. Iya. Luasnya bukan yang wow sampai 1000, Iya. 450 meter. Interiornya berapa? 20 M up. 20 miliar lebih, saudara. Soalnya aku tanya, loh, AI, kenapa kok berani sampai segitunya? Loh, ya nggak apa-apa, Ryan, aku kerja untuk diriku. Ini tak nikmati sendiri kok. Oke. Jadi orang sekarang berani memang keluar sampai segitu loh, Bang. Yes. Untuk dirinya sendiri, Untuk properti, gaya lifestyle, iya. Untuk gengsi. Untuk ya, Ya kan kalau bertamu, wih ini bunga ini dari mungkin Itali gitu ya. Wih meja ini didesain oleh mungkin artis siapa gitu ya. Jadi itu membuat gengsinya Ya. lifestyle-nya naik gitu ya. Soalnya kan memang ya dinikmati sendiri kan. Oke, ini menarik sekali. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini yang menurut saya harusnya ini bisa menjawab apa yang menjadi kekhawatiran para penonton semua yang ada di sini, para milenial tentu yang sedang nonton. Ryan pernah nggak sih waktu menjadi seorang agent properti itu mungkin kayak sedikit ngomong itu diremehkan orang? Oh. Kan kesannya kalau agent properti itu makelar, Iya. broker gitu kan ya. Broker, makelar. Nah, Ryan sebagai anak muda, terutama anak muda zaman sekarang itu kan gengsinya tuh luar biasa tinggi. Nah, apa yang Ryan bisa patahkan di sini, hancurkan mitos-mitos bahwa agent properti itu enggak keren? Jadi memang dulu sempet jadi kebetulan kan ada ya teman-teman gitu kan tergolong dari kelas yang Menengah ke atas. Jadi dulu sempet sih di kayak diomongin kerja apa? Ya. Oh, kerja di Brighton. Apa itu? Jual beli rumah. Oh, makelar. Ya. Waduh, oh iya memang makelar, memang broker, iya kan? Jadi kayak dulu ya sempet down sih. Oke. Cuman itu lebih ke arah tak buat menjadi motivasi diri. Oke. Motivasi diri gimana cara aku mematahkan yaitu kedaunanku itu tadi. Oke. Yang bisa membuat aku menjadi seperti sekarang. Itu dimulai dari mindset. Yes, mindset yang benar. Mindset yang benar. Percaya diri akan dirimu karena kerjaannya halal kok. Oke. Kerjaannya membantu orang, mulia kok jasa. Yes. Mencarikan orang untuk tempat tinggal, Yes. ya kan? Jadi ya dulu sempet dibilang cari organisasi yang bener dulu lah. Seakan-akan itu nggak bener gitu. Iya, seakan-akan nggak bener, tapi ya puji Tuhan, ya aku bisa Sukses. melewati sampai sekarang ini. Kayak gitu sih. Oke. Tantangannya sih ya kayak gitu ya banyak sih. Ya mungkin ya julid Ya, namanya juga netizen baik kalian yang sudah nonton film Timmy, waduh itu
masternya julid gitu ya, Butejo, waduh gitu Jadi ya. ya memang itu sih tantangannya, salah satu tantangannya itu, tapi ya tantangan lain ya banyak di dunia properti. Oke. Jadi memang para brand people yang sedang nonton mungkin di sini saya bukan bermaksud menghina, bukan bermaksud merendahkan, tapi saya berusaha sedikit meluruskan mindsetnya para penonton di sini adalah mungkin ada yang bilang, wih kalau ke kantor itu keren, pakai sepatu pantofel, pakai celana kain, Iya. pakai batik lengan panjang gitu ya. Tapi mohon maaf gajinya nggak sampai 10 juta. Nah ini mohon maaf maksudnya mungkin ada yang pakai jas tapi mohon maaf gajinya UM. Nah contoh ya. Tapi apa yang mungkin disebut tidak keren ini bisa menghasilkan puluhan juta buat seorang lain. Orang akan katakanlah misalnya Ryan di sini di umur 25 tahun bisa punya aset sendiri, bisa punya properti sendiri. Orang sudah nggak bertanya mungkin kamu kerja apa, dia keren, betul ya? Jadi orang itu sometimes hanya melihat hasilnya. Nah, tapi image di belakangnya tiba-tiba hilang ketika para brand people itu memiliki hasil yang memuaskan, yang keren. Soalnya ujung-ujungnya ya, Yes. memang ujung-ujungnya duit sih Ton. Yes. Kan kerja mas kan. Ujung-ujungnya semua duit. bukan matre, Yes. tapi cuman memang kita Kenyataan. hidup ya kenyataannya memang perlu uang. Ujung-ujungnya duit. Iya. Gimana aja cara teman-teman dapetin Betul. gitu kan. Nah, tapi ada juga satu cerita menarik ini waktu kalau nggak salah sekitar minggu lalu Anthony diskusi sama Ryan. Katanya Ryan ini sempat menantang ke saya, Ton, coba kamu carikan saya another job, pekerjaan lain yang bisa mendapatkan ratusan juta yang follow up-nya kurang dari seminggu. Bisa diceritain nggak? Itu saya ditantang. Coba Ryan sekarang tantang semua para penonton di sini. Ayo, Jadi bisa ya, diceritain nggak? Dulu kalau sempet join di properti itu memang banyak yang bilang kita nggak akan tahu Ya. kita closing apa ke depan. Oke. Memang benar-benar kita nggak tahu kan. Yes. Kita kan semua kan ya follow up line dan sebagainya. Ya. Waktu itu puji Tuhan ya closing itu 25 up M. 25 M lebih. 25 M lebih. Yang masuk kantong berapa tuh? Yang penting kan itu, yang masuk kantong berapa tuh? Kalau saya hitung kasar mungkin sekitar 300 juta. Bersih ya? 300 juta bersih sudah dipotong pajak ya? Sudah Dipotong pajak, sudah dipotong dengan pembagian dengan Iya, perusahaan. soalnya kan kalau berarti kan juga unlimited bonus ada Yes. juga kan. Itu sampai 300 juta bersih Bapak Ibu. Bayangkan itu Bersih. bisa buat DP rumah, bisa buat beli mobil gitu ya, bisa buat ngajak pacar jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Itu luar biasa. Dan waktu itu Anthony ditantang, Tom, kamu bisa nggak cariin saya pekerjaan lain yang bisa dapat 300 juta tunai bersih yang follow up-nya kurang dari 1 minggu. Nah mungkin berarti di sini nonton, tolong komen. Saya nggak bisa lihat komennya karena terlalu jauh gitu ya. Tolong kalau ada, tolong kabarin saya selain jual narkoba Pak. Tolong saya. Oke. Nah oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berhubung waktunya sudah agak mepet, sisa 15 menit aja. Nggak kerasa kita seru bincang-bincang gitu ya. Sekarang kita ngomong nggak enaknya. Nggak enak. Dan biasanya kalau orang itu bekerja itu kan yang diceritain enak, nggak enaknya lupa diceritain. Nah itu saya nggak suka. Karena apa? Karena di dunia itu pasti ada enak, ada nggak enak, ada plus, ada minus, ada hitam, ada putih, gitu ya. Nah dukanya menjadi agen properti, kendalanya apa? Ya, silakan diceritain. Pertama, pada saat pertama kali join, Ya, mentalnya kita sebagai marketing pasti belum terbentuk. oke. Kita nyari database sendiri, ya kan? Dengan cara apa? Nanti banyak tipsnya yang dari Triton. Cari dari koran, keliling, ke teman-teman. Waktu itu sih kalau yang paling aku ingat, ya masih baru, masih coba telepon sih Pak. Telepon ya. Telepon. Takut nggak waktu pertama kali coba telepon? Takut pertama kali. Oke. Takut pertama kali, ya tanya, biasa perkenalan. Pak kenalin, aku Ryan dari Brighton. Oke. Saya lihat ada aset di sini, boleh nggak saya bantu jual? Oke. Mungkin pada saat pertama kali itu masih takut-takut, teman. Jadi kayak suaranya juga nggak seberapa keras. Oh, Nah, iya. kayak masih gugup, Iya, ngomongnya gemeter. bata-bata gitu ya. Itu wis dilawan mentalnya, toh. Iya. Berani untuk telepon. Tapi sayangnya kita di properti itu ketemu 1001 orang. Oke. Dengan sikap yang berbeda-beda terhadap agent properti. Oke. Jadi waktu itu yang paling aku ingat, telepon ditanyain, apa dari mana?
dari Brighton. Apa Brighton? Property agent Pak. Oh alah makelar. Enggak, aku nggak mau pakai makelar. Ditutup langsung. Nah, bayangin kalau baru kerja, baru join, apa mentalnya nggak langsung drop? Iya. Nah, itu kendalanya di situ. Terus apa yang membuat kamu stay? Kan pasti drop lah ya, manusiawi lah kalau drop ya. Kalau nggak drop itu ya nggak tahu malu sih sebetulnya. Tujuannya apa? Iya. Tujuannya. Tujuannya masalahnya di sini aku menetapkan tujuanku sendiri. Aku nggak digaji. Aku mau ngomong 60, 100, 200 juta ya dari mentalku berani telepon. Bakar kapal tadi ya. Iya. Aku berhasil atau mati di sini. Berhasil atau mati di properti. Jadi itu yang membuat aku bertahan, mindset percaya diri. Gitu. Ya diloin orang, dikatain orang banyak sih. Ya namanya aja juga marketing, namanya aja juga jasa. Tapi kan itu kembali lagi ke kita. Gimana cara kita bisa service excellent ke klien? Betul, setuju banget. Service excellent. Service excellent. Ini ada kata yang menarik gitu ya, di PHP orang gitu ya. Di Ada, PHP iya. itu kan pasti hal yang biasa menjadi seorang marketing. Jadi kalau saya pernah dicurhati dengan salah satu tim Brighton gitu ya, gimana ada kendala apa John di Brighton? Di PHP terus Pak Antoni kalau jadi marketing ini. Jawaban saya sebenarnya sederhana Ren. Kalau Anda sudah menetapkan diri bergerak di bidang marketing dan Anda menyerah karena di PHP, saya cuma kasih satu saran. Kamu jadi accounting aja. Jadilah orang keuangan aja. Ya kenapa? Karena semua yang berhubungan dengan angka, accounting, keuangan itu pasti nggak ada kata PHP. Kalau selisih angkanya malah Anda salah, gitu ya. Namanya orang accounting kan kalau debit kreditnya nggak sama atau di PHP ini sama angka, Anda salah udah gitu aja. Lah kalau marketing itu memang kita bicara dengan di PHP, ditolak, dihina orang, pasti memang ya makelar lah apa ya itu. Anda sudah menetapkan di sana, ya mentalnya harus Sampai sekarang pun prinsipal juga tidak menutup kemungkinan di PHP orang. Nah, kepala kantor sekalipun ya. Kepala kantor sekalipun mungkin janjian jam 10 Datang ditunggu jam 11 nggak datang. Ada mungkin bisa jadi. Oke. Tapi kita di bisnis ini kan bisnis probabilitas Bang. Oke. Semakin banyak kita antar klien, semakin besar kemungkinan kita untuk bisa dapat hasil. Oke. Berhubung waktu kita sudah mepet tadi dari tim panitia sudah 10 menit lagi Ton gitu. Oke, siap. Saya tinggal ada beberapa pertanyaan yang menurut saya cukup perlu ditanyakan. Karena salah satu tagline kita itu adalah mimpi jadi nyata. Mungkin Ryan bisa ceritakan mimpi jadi nyata. Ryan itu apa yang sudah tercapai melalui Brighton? Mungkin puji Tuhan karena ya penghasilan aku juga tidak ditetapkan orang, tapi aku menetapkan dengan cara kerjaku sendiri. Aku mungkin bisa, ya kebetulan ada apartemen lah. Ya, bisa di apartemen. Mungkin sekarang lagi mau tak jual. Mungkin teman-teman kalau mau bantu jual, promosi bisa. Oke. Terus Ya, puji Tuhan bisa ya upgrade mobil. Oke. Kayak gitu. Ya banyak. Dapat trip ke Brighton, Netherlands, Dubai. Tinggal pilih mau yang mana. Oke, tinggal pilih mau ke. Ini lucu loh ya, dikasih pilih mau ke Dubai atau mau ke Netherlands. Iya. Kalau saya ke Netherlands karena lebih mahal ya. Oke. Silakan dipilih. Iya. Oke. Dan apartemennya dengar-dengar itu full furnish ya. Jadi sefurnishnya pun ngisi sendiri ya. Oh iya. Tunai ya. Oh iya. Cash. Keren nggak? Kalian aja nyicil-nyicil gitu ya. Mohon maaf kata ada yang pakai pay letter ini tunai cash keras, cash atos gitu ya. Oke. Nah dengar-dengar Ryan punya tim jumlahnya 9 orang. Sekarang 9 sama aku 10. 9-10 sama Ryan sendiri. Mungkin bisa diceritain nggak sih? Kenapa kok Ryan ini mau membangun tim di Brighton? Karena aku melihat jangka panjang di bisnis ini. Oke. Jadi kalau nanti bakal teman-teman kayak dikasih saran sama Brighton, itu ada istilah pabrik kedua. Pabrik kedua. Aku mau membangun timku karena aku punya goals lagi ke depan. Oke. Mungkin goalsnya kalau aku boleh ceritain ya tentu dibukain kantor sama Brighton. Bukan buka kantor sendiri, dibukakan kantor dengan modal nol. Oh, jadi kan enak, kosnya juga nol. Iya, jadi oke. Mimpinya Ryan sih bukan buka kantor sendiri, tapi dibukakan kantor sama bos. Oke, siap. Jadi ya, jadi itu the next dream ya. The next dream. Jadi aku mau build timku, ya kan harus 40 orang. Ya aku lagi chief ke sana.
Oke. Mungkin bisa diceritain nggak sih, kita masih punya cukup waktu untuk Ryan sharing lagi gitu ya. Pernah nggak sih mengalami kendala dalam build itu? Karena sekali lagi Atoni di sini nggak mau cerita enak-enaknya doang. Iya. Kita coba ceritain sesuatu yang tentunya nggak enak juga dong. Build orang itu tidak mudah ya Tony. Oke. Soalnya kan kita kan membantu orang lain untuk berkembang dan itu memiliki 1001 macam sikap Ya. dan attitude dan sebagainya. Dan juga orang-orang yang join di Brighton ada yang nyambi. Double job tadi itu. Yes. Nah di situ ya mungkin agak kesusahan karena aku tidak bisa benar-benar fokus untuk Coaching mereka. Nah tapi kalau timku yang memang benar-benar fokus di Brighton, setiap hari ngantor, setiap hari ketemu, ya aku bisa jamin mereka pasti lebih jadi daripada orang yang double job. Yes, karena lebih fokus. Lebih fokus lagi. Yes, Iya. yes. Jadi ya kendalanya gitu, ada yang kayak, ayo gimana ngantor, pusing, nggak bisa segini. Ya nggak apa-apa. Nggak maksa ya. Kamu menentukan targetmu sendiri. Aku di sini cuma membantu untuk bisa sukses di bisnis properti. Bahkan Ryan ini kalau sama timnya nemenin ya, mereka viewing properti. Oh iya, nemenin ya. harus. Kan mereka juga istilah kata dari nol kan. Yes, kayak Ryan dulu. Jadi ngerasain lah ya rasanya telepon grogi, takut, nggak tahu gitu kan. Iya. Oke. Ini menarik sekali, sepanjang berarti sekitar hampir 1 jam ini kita sudah ngobrol sama Mr. Ryan Rimantoro. Mungkin sebelum saya menutup acara hari ini, mungkin Ryan ada final statement atau mungkin closing statement untuk teman-teman semua, why kita ini harus join di industri properti sekarang. Closing statement ya. Mungkin kalau teman-teman yang mau katanya entrepreneur, kerja sendiri, berpartnerlah dengan partner yang tepat. Dengan sistem yang jelas. Dengan support system yang jelas. Nah, kalau saya boleh ngomong, memang Brighton itu memiliki sistem yang transparan, jelas banget. ISO soalnya. Kita ISO sudah. Jadi memang di sini coaching juga nggak akan dilepas. Memang kita benar-benar dibikin mimpi jadi nyata ya Brighton. Dan nggak akan dilepas sih coachingnya. Jadi pilih aja partner yang tepat Brighton. Nah dan juga terakhir ya pray and work ya. Pray and work orang Atlanta. Orang Atlanta. Jadi memang work hard, pray hard ya. Ya. Jangan work hard, play hard ya. Pray hard. Beda satu huruf bisa makna hidupnya berubah sama. Karena memang ya ini ya memang semua pusat kemurahan. Oke. Ini tadi adalah salah satu sharing yang sangat menarik dari Mr. Ryan gitu ya. Tentunya di sini Anthony bisa sedikit menyimpulkan dari cerita Ryan ini. Tentunya ada satu hal yang menarik di sini. Brighton memang menjadi salah satu perusahaan agent properti yang barusan terakhir ini Ryan ceritakan memiliki sistem yang jelas, memiliki sistem yang transparan, memiliki support system yang luar biasa keren. Namun bisa saya tekankan di sini adalah bahwa kesuksesan Anda, kesuksesan teman-teman semua yang sedang menonton ini adalah tanggung jawab Anda 100%. Karena apa yang membuat Ryan sukses tentunya adalah memiliki satu pola kerja yang konsisten, disiplin, fokus yang sampai sekarang masih dilakukan oleh Ryan. Nah, support system dan semua hal yang Brighton berikan kepada Anda adalah apa yang mempercepat Anda untuk mencapai kesuksesan. Betul ya? Tapi apa yang membuat Ryan sukses adalah karena dirinya sendiri. Tapi yang mempercepat adalah Brighton sebagai partner, sebagai teman kolaborasi Anda. Oke, saya Anthony dari Brighton Real Estate. Tentunya terima kasih kepada para penonton semua yang sudah menonton. Bagi kalian tentunya yang sudah menonton dapat tertarik, mungkin ingin join dengan Brighton, bisa langsung saja kontak atau DM ke Instagramnya Brighton. Dan juga ada promo lagi karena dari Brighton sampai bulan September ini itu untuk join di Brighton hanya dengan Rp650.000 dengan berbagai jenis promonya, yaitu adalah jaringan yang ada di 20 kota di Indonesia, kemudian gratis account berbayar dari platform online properti selama 1 tahun, masih mendapatkan seragam, masih mendapatkan lagi training senilai jutaan rupiah.
Kenapa training ini sampai jutaan rupiah? Karena nggak kaleng-kaleng di sini Brighton bahkan menggandeng pihak ketiga untuk menyampaikan training-trainingnya supaya Anda semua bisa sukses. Oke, saya Antoni Wijaya dari Brighton Real Estate. Mohon pamit undur diri, sampai berjumpa di live berikutnya. Bye.